Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dasawisma, kembali lagi nih dengan saya. Dan kali ini nih karena kita punya episode spesial di Bincang Cerdas, saya ditemani oleh dua teman saya lainnya nih. Ya, siapa dia? Yuk kita kenalan teman-teman yuk. Yang satu ini adalah Ibu Yanti. Mana ya Ibu Yanti? Hai teman-teman, nama saya Yanti. Nah, satunya lagi ada Ibu Elok. Hai teman-teman Dawis, saya Ibu Elok Lisawati. Nah kali ini ya teman-teman ya, karena ini episode spesial judulnya nih ya. Bayangkan kami juga tidak hanya bertiga, karena kami hari ini kehadiran 6 orang lainnya. Siapa 6 orang ini? Adalah penanggung jawab Dasawisma di wilayah kota dan kabupaten. Iya, sebelum kita mulai ada pantun nih sedikit nih dari Ibu Elo. Ayo Ibu Elo, mana pantunnya? Pergi motoran ke Ulu Jami, di Cakep. jalan macet, bikin waktunya lama. Kembali lagi bersama kami di acara Bincang Cerita Dasawisma. Iya cakep banget Bu pantunnya. Beli di mana tuh Bu pantunnya? Aduh belinya jauh Bu. Oke, sekarang nih saya perkenalkan nih siapa saja penanggung jawab Dasawisma dari kota dan kabupaten. Langsung saja nih kita mau kenalan sama penanggung jawab Dasawisma di masing-masing kota. Ada Mas Darus dari Jakarta Pusat. Halo, saya Darus dari Jakarta Pusat. Iya, ada penanggung jawab Dasawisma dari Jakarta Utara dengan Mbak Tati. Halo, saya Tati dari Jakarta Utara. Kemudian ada dari Jakarta Barat. Halo, saya Bu Nur Hayati dari Jakarta Barat. Iya, kemudian ada penanggung jawab Dasawisma dari Jakarta Selatan. Halo, saya Indah dari Jakarta Selatan. Lalu ada penanggung jawab Dasawisma dari Jakarta Timur. Halo, saya Putra dari Jakarta Timur. Kemudian terakhir, penanggung jawab Dasawisma yang paling jauh dari Kepulauan Seribu. Halo, saya Bu Wiwin dari Kabupaten Kepulauan Seribu. Terima kasih teman-teman PJ Dasawisma sudah hadir di acara di pagi hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, luar biasa. Dan bagaimana perjalanan teman-teman semua? Tentunya menyenangkan. Teman-teman mau nanya nih ya, yang mau saya tanyakan adalah nih teman-teman ya, sebenarnya masing-masing teman-teman ini sudah berapa lama sih menjadi penanggung jawab daripada Dasawisma? Kayaknya yang ngewakilin satu aja ya, saya dengar Darus, kayaknya karena rata-rata sama nih pastinya. Udah berapa lama Darus? Baik, kami menjadi penanggung jawab Dasawisma sudah 3 tahun terakhir sejak 2019. Dan kita juga terbentuknya berdasarkan surat tugas Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota. Dan nantinya itu setiap tahunnya kita terus diperpanjang kembali. Oh, berarti mestinya adalah sejak dari awal mulanya Dasawisma ini dipopulerkan di DKI ya di Betul. 2019. Tepatnya 2019 dan sejak saat itu semuanya berperan nih ya. Berarti ada ya yang bukan dari 2019? Ada Oh, saya. Oke, berarti saya mau nanya nih, Mbak Indah dari tahun berapa? Saya masuk di tahun 2020 sebagai PJ Dasawisma di Jakarta Selatan. Oh, dan langsung menjadi penanggung jawab di Jakarta Selatan ya. Bagaimana dengan Putra? Putra tahun berapa? Ya, kalau Putra sendiri masuk di tahun 2021 sebagai penanggung jawab dari Jakarta Timur. Oke, jadi masuk ke barisan Jakarta Timur sama ya 2021. Yang berbeda Mpok Nur ya? Oh, teman-teman ini panggilannya Mpok Nur ya. Nah, silakan Mpok Nur dari tahun berapa? Saya juga menjadi penanggung jawab Dasawisma di Jakarta Barat sama seperti Mas Putra di tahun 2021. Langsung saya dipercaya sebagai penanggung jawab Dasawisma. Wis, keren banget. Bisa diceritakan nggak sih awal mulanya diangkat jadi penanggung jawab Dasawisma di masing-masing kota atau kabupaten? Mungkin 2 orang kali ya. Bisa dengan dari Jakarta Utara mungkin sama Jakarta Pusat ya? Ya, awal mulanya karena saya sendiri sebagai sekretaris tim penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk itu bertanggung jawab terhadap Dasawisma. Karena Dasawisma memang di bawah naungan sekretaris, jadi Ibu Wali mempercayakan tanggung jawab Dasawisma ini langsung ke saya.
Oh gitu ya. Sekretaris ya. Kemudian Mas Darus mungkin dari Jakarta Pusat, kira-kira gimana Mas? Hal yang sama, berawal dari sekretaris dan terbentuknya tim Poksus untuk membagi tugas di bidang Dasawisma. Oke, terima kasih dari Utara dan dari Pusat. Ya, kemudian saya mau tanya nih kepada PJ Barat dan Selatan. Mau tahu sih nih Pok Nur ya, apa sih tugas fungsi Dasawisma? Coba tugasnya Pok Nur bisa disebutkan, nanti Bu Endah bisa disebutkan fungsinya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Elo. Tugas kami sebagai penanggung jawab Dasawisma, setelah kami mendapatkan informasi dari provinsi atau dari Pusdatin, kami melaksanakan rapat koordinasi. Setelah melaksanakan rapat koordinasi, kami memberikan arahan-arahan dan teknis-teknis apa yang sudah kami terima dari provinsi, dan setelah mereka melaksanakan, kami pun bertugas kembali. Kami memonitoring hasil-hasil kegiatan mereka agar pencapaian hasil kita sesuai dengan apa yang diharapkan dari provinsi. Seperti itu tanggung jawab kami sebagai penanggung jawab Dasawisma. Hebat ternyata nih PJ-PJ yang ada di wilayah segitunya ya. Ya, kita beralih ke PJ Selatan. Bagaimana Mbak Endah fungsi Dasawisma? Iya, kalau fungsinya salah satunya adalah membantu kelancaran program-program dari Sekretaris Penggerak PKK dan juga membantu kelancaran program dari Pemprov DKI Jakarta yang dimana ada aplikasi melalui Carik Jakarta. Iya, ya Keren jadinya, banget ya. Merasa terbebanin nggak sih teman-teman? Awalnya beban mungkin pasti ada ya, tapi kalau kita sudah jalanin ternyata kita semakin mencintai nih, semakin yang ada kita jalan, yuk kita, wah udah senang. Kangen gitu ya? semuanya. Iya, Kangen kalau banget. kita nih sama-sama PJ-nya nggak ketemu, kalau nggak ketemu kayaknya rasanya, yuk kapan dong kita ketemu nih, kumpul lagi gitu. keren. Segitu banget ya. Pasti kangen juga kan kalau nggak ketemu Dasawisma? Pastinya Bu. Salah satunya kayak waktu itu kan kita pernah di JIS ya. Iya. Di JIS itu luar biasa, yang satu tadinya nggak kenal, kita akhirnya hai semuanya seperti itu. Pokoknya menikmati. Iya betul. Kapan sih ada lagi seperti itu, temu kader lagi. Saya menunggu nih, kami semua menunggu semua. Catat Oke, Bu Neni. kita catat ya, dan harus terlaksana. Saat ini kegiatan daripada penugasan kader-kader itu apa sih di wilayah? Baik, saat ini kita sudah melaksanakan yang namanya TOT dan MOT yang sudah dilaksanakan di Pusdatin untuk membimbing para sekretaris PKK kecamatan maupun kelurahan untuk kita orientasikan pembentukan kelompok Dasawisma dan penugasan kader Dasawisma secara sistem. Dan setelah itu untuk kedepannya kita akan melakukan LMS, yaitu Learning Management System, yang dimana nanti kita akan memprioritaskan kepada para kader Dasawisma akan mendapat bimbingan atau orientasi selanjutnya. Terima kasih Mas Darus. Oke nih, berarti tanggal 6 Oktober 2022 kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembentukan kelompok dan penugasan kader Dasawisma di tahun 2022. Seperti apa sih kegiatannya? Yuk kita lihat berikut cuplikannya.
itu dia sedikit cuplikan terkait dengan pembentukan kelompok dan juga penugasan kader Dasawisma di tahun 2022. Nah, kita juga pengen tahu nih dari masing-masing wilayah, bagaimana sih hasil dari pembentukan kelompok Dasawisma di masing-masing wilayah tersebut? Pasti dari masing-masing wilayah ada perbedaannya nih mungkin. Kita pengen tahu satu-satu, mungkin dari Mas Darus dulu dari Jakarta Pusat. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Dari hasil penugasan dan pembentukan kader Dasawisma memang ada angka untuk mengefisienkan di mana kader tersebut supaya merata dalam penugasannya atau pengelompokannya. Dan juga masih ada beberapa wilayah RT yang memang belum ada kadernya, dan itu memang menjadi PR kita selanjutnya. Jadi berapa persen tuh Pak Darus yang sudah terbentuk dari wilayahnya? Untuk Jakarta Jakarta Pusat kurang lebih sudah hampir 98%. Oke, PR-nya 2. Keren. Terus barangkali ada yang berbeda juga nih dari Jakarta Utara. Mungkin Mbak Tati bisa cerita sedikit, Mbak Tati? Untuk di Jakarta Utara, alhamdulillah optimalisasi pembentukan kelompok sudah kita lakukan hampir dengan 95% mungkin, karena terkendala memang di wilayah kami banyak daerah elit dan apartemen yang memang sulit untuk di mapping mungkin ya. Tapi sejauh ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk pembentukan kelompok tersebut, dibantu oleh pihak kelurahan bekerjasama dengan pimpinan wilayah setempat baik RW maupun RT dan pengelola apartemen khususnya. Untuk penugasan kader di Jakarta Utara sendiri kita sudah memaksimalkan, hanya saja memang ada beberapa kader yang saat ini tidak lagi mendapatkan pembagian tugas di dalam kelompoknya. Mudah-mudahan di akhir Desember kita akan memaksimalkan kembali kuota yang masih ada, kita akan sebarkan ke wilayah yang memang masih membutuhkan kader Dasawisma di wilayah tersebut. Mungkin itu aja dari Utara, Mbak Yanti. Oke, berarti memang untuk hal itu juga diperlukan koordinasi dengan pimpinan wilayah ya untuk di Jakarta Utara. Iya, siap. Iya. Oke, kemudian saya juga pengen dengar nih dari Jakarta Barat yang wilayahnya juga banyak wilayah padat dan cukup luas juga nih wilayahnya. Bisa diceritakan Bu Nur? Baik Mbak Yanti, terima kasih. Kalau dari Jakarta Barat, alhamdulillah untuk penugasan kelompok kami sudah mencapai 100%. Karena kenapa Jakarta Barat bisa mencapai 100%? Kami sudah melaksanakan optimalisasi kader Dasawisma. Ini terima kasih nih kepada kader Dasawisma Jakarta Barat yang sudah mau dan sudah memahami apa pentingnya optimalisasi. Jadi Jakarta Barat itu di awal tahun 2022, akhir tahun 2021 kita melaksanakan istilahnya bedah kampung. Banyak kader yang dari wilayah kelurahan yang memang kader Dasawismanya melebihi kuota, mereka istilahnya mau memberikan kuotanya kepada wilayah-wilayah kelurahan yang memang membutuhkan kuota kader Dasawisma. Jadi sekarang di tahun 2022 ini setelah kita mengadakan registrasi kelompok, alhamdulillah Jakarta Barat sudah 100%. Keren banget nih untuk Jakarta Barat yang sudah melakukan optimalisasi penugasan kadernya di angka 100%. Kita pengen dengar juga nih untuk wilayah Jakarta Selatan yang memang banyak juga nih perumahan-perumahan mewah yang katanya juga sekarang sudah bisa dijangkau untuk didata dan juga sudah mulai ada penugasan dan pembentukan kelompok. Dipersilakan Mbak Endah untuk cerita sedikit. Ya, terima kasih Mbak Yanti. Untuk mengenai pengelompokan kemarin nih, memang sangat-sangat super ya tenaganya juga. Kenapa kita harus membimbing dari kadernya dan juga wilayahnya. Tapi memang ada juga yang di mana kecamatan itu ternyata tidak ada yang sudah sesuai gitu. Kita sudah sesuai. Tapi kalau yang ada yang tidak sesuai, berarti kita harus mengarahkan lagi nih ke para kadernya, wilayahnya, yang di mana kita sudah ada sistemnya secara langsung gitu. Tapi alhamdulillah dari selatan
ada beberapa yang akhirnya memang harus mengundurkan diri dikarenakan tidak ada kelompok atau tidak ada bangunan lagi, ini sudah tidak menerima bangunan yang harus kita data. Jadi akhirnya kita akan lemparkan atau kita berikan ke wilayah yang membutuhkan kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Enda. Optimalisasi ini juga sangat penting ya untuk merapihkan kelompok-kelompok yang memang tadinya ada tapi sekarang tidak ada. Kemudian yang nggak kalah repotnya nih di wilayah yang kader dasawismanya paling banyak di DKI, juga kelompoknya juga tentunya lebih banyak juga dibanding wilayah lain. Untuk Jakarta Timur, Mas Putra mungkin bisa cerita nih dengan banyaknya kelompok yang ada di Jakarta Timur. Silakan Mas. Ya, makasih Mbak Yanti. Untuk di Jakarta Timur sendiri, kelompok yang sudah berhasil terbentuk itu berkurang dari tahun lalu dikarenakan masih adanya pengurangan bangunan karena adanya penggusuran di wilayah-wilayah tertentu. Nah, untuk penugasan kadernya sendiri, alhamdulillah untuk Jakarta Timur ini sudah 99% karena sudah benar-benar dioptimalkan untuk wilayah-wilayah yang kader dasawismanya kekurangan, nanti kita akan optimalisasi di situ. Jadi sudah diperhitungkan kembali bahwa memang kader dasawisma itu harus segera dioptimalkan. Iya, terima kasih Mas Putra. 99% untuk Jakarta Timur dengan jumlah dasawisma yang paling banyak. Tapi ada lagi nih yang nggak kalah hebatnya nih. Ya, mungkin kelompoknya kecil. Kader dasawismanya juga jumlahnya sedikit, tetapi itu loncat-loncat pulau. Kita mau denger nih dari Kepulauan Seribu. Mbak Win, bisa cerita sedikit Mbak Win gimana caranya nih? Terima kasih Mbak Yanti. Untuk Kepulauan Seribu tidak ada kendala. Walaupun kita menyeberang lautan dari pulau ke pulau, untuk loncat dari dari kapal ke kapal. Tapi kita salut dengan dasawisma di Kepulauan Seribu, itu sangat sulit, maksudnya sangat luar biasa untuk pendataan dasawisma tersebut. Dan untuk pencapaian penugasan atau pembentukan dasawisma di Kepulauan Seribu 100%. Alhamdulillah, luar biasa untuk Kepulauan Seribu, walaupun loncat dari kapal ke kapal, dari pulau ke pulau, tapi kader dasawismanya luar biasa yang sudah bisa melakukan pembentukan kelompok di tahun 2022 ini dengan angka 100%. Berarti ada pengurangan dan juga ada penambahan untuk kelompok di 2022 ini. Itu hebatnya ya kita Indonesia ya, seperti yang tadi dibilang oleh Bu Win, loncat satu pulau ke satu pulau lainnya. Indonesia sambung menyambung menjadi satu. Jadi sambung menyambung dan akhirnya terbentuk kelompok. Ya, keren banget. Baik teman-teman, tadi pembentukan kelompok sudah dibicarakan. Saya cuma mau tanya nih, ada gak sih kendala proses waktu kegiatan pembentukan kelompok dan penugasan kader? Saya bisa minta kepada Ibu Wiwin, silakan Bu Wiwin. Terima kasih Mbak Elo. Untuk proses pembentukan kelompok di Kepulauan Seribu adalah kendalanya sinyal karena cuaca yang selalu berubah. Untuk Jakarta Timur sendiri, kendalanya dalam pembentukan kelompok ini masih adanya kader dasawisma yang masih bingung dalam pembentukan kelompok itu sendiri. Ya, yang kita sama-sama tahu di wilayah masih kebingungan nih dalam membuat mapping, sehingga saya dan beberapa teman-teman di Sekretaris PKK Kelurahan membina kembali dan mengarahkan kembali kader dasawisma dalam membuat mapping yang nantinya akan terbentuknya kelompok di wilayah tersebut. Baik. Ada lagi Mas Putra? Ya, mungkin untuk penugasan kader sendiri, alhamdulillah untuk di Jakarta Timur sudah dapat semua penugasan kader di setiap kelompoknya. Jadi alhamdulillah dalam penugasan kader ini semua kader yang ada di Jakarta Timur ini sudah dapat kelompok. Oh, iya ya, ternyata ya kalau kita lihat-lihat ya kendalanya dari masing-masing wilayah berbeda ya.
ya, berbeda masing-masing wilayah. Baru dua loh ini yang kita tanyakan, itu perbedaannya sangat mendasar sih, ya kan. Tapi tadi mungkin kembali lagi, benar-benar penanggung jawab itu ya memang harus bertanggung jawab atas kelompok-kelompok yang ada di wilayahnya. Nah selanjutnya nih boleh diceritakan nih teman-teman ya kepada teman-teman Dasawisma kita nih yang lagi menonton saat ini ya, apa sih trip and trick ya, trip and trick daripada para penanggung jawab menggerakkan kader Dasawismanya. Saya butuh minta tolong dari selatan dan timur yang mewakili teman-teman lainnya. Silakan Mbak Endah, gimana nih? Ya, terima kasih Bu Neni. Ya, bagi kami Jakarta Selatan untuk tips dan triksnya itu menjalin komunikasi antara sekretaris tim penggerak PKK kecamatan dengan tim penggerak PKK kelurahan untuk mengenai dasawismanya supaya bisa berjalan dengan lancar. Terus juga memantau kegiatan-kegiatan yang ada di dalam wilayah tersebut. Dan yang terakhir bagi kami tetap mensupport mereka biar tetap lebih semangat walaupun ada kendala-kendala di lapangannya biar tetap berjalan dengan lancar. Menurut kami seperti itu. Oke. Terima kasih. Bagaimana dengan Timur? Ya, makasih Bu Neni. Untuk di Jakarta Timur sendiri, khususnya saya tidak bekerja sendiri. Saya berkolaborasi dengan Wali Data, PKB, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan di setiap wilayah di Jakarta Timur. Dan adanya support serta motivasi dari pihak-pihak terkait yang sama-sama kita tahu bahkan dari setiap kegiatannya Dasawisma, hampir 70% semua berpatokan dari sekretaris PKK Kelurahan. Nah, di lain sisi, di setiap kegiatan Dasawisma, saya juga dibantu support penuh dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur. Beliau selalu mensupport, bahkan memonitoring setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta Timur khususnya. Nah, untuk tipsnya di Jakarta Timur sendiri ini adalah kita di beberapa wilayah merangkul semua Dasawisma. Jadi kita sama-sama nih merangkul Dasawisma dengan cara berkoordinasi dan berkomunikasi dengan setiap kader Dasawisma agar terjalinnya kekeluargaan. Jadi setiap ada masalah di setiap wilayah itu bisa terjalinnya komunikasi yang baik, bisa saling sharing kendalanya apa, terus bisa mencari solusinya bersama-sama. Mungkin itu aja tips dari Jakarta Timur, Bu Neni. Wis, keren banget ya Timur ya. Nih tadi ada tersebut bahwa adanya dukungan Ketua Tim Penggerak PKK Kotanya. Yang lain didukung nggak nih? Didukung pastinya. Iya, berarti di setiap wilayah memiliki ciri khasnya masing-masing nih untuk PJ Dasawisma. Saya masih penasaran nih untuk di Jakarta Utara, Mbak Tati, barangkali bisa diceritain sedikit dong kendala selama Mbak Tati menjadi penanggung jawab Dasawisma di Jakarta Utara. Di Jakarta Utara sendiri, saya sebagai penanggung jawab Dasawisma, tugasnya tidak hanya pembinaan Dasawisma dan terkait dengan pendataan yang Dasawisma lakukan, tapi sebagai sekretaris banyak tugas-tugas lain yang memang harus saya kerjakan. Nah, ketika terjadi waktu yang bersamaan, itulah yang menjadi kendala tersendiri di saya, bagaimana memanage waktu agar semua tugas yang ditanggungjawabkan kepada saya bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu juga ruang gerak kita yang masih mungkin terbatas karena masa pandemi belum berakhir, sehingga ketika kita melakukan pembinaan, kita melalui Zoom kadang rapat koordinasi, orientasi, sehingga kalau melalui Zoom meeting itu pemahaman kader di wilayah itu terkadang kurang fokus, pemahamannya juga kurang optimal mungkin ya terkait dengan materi yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan. Jadi mungkin itu yang menjadi kendala. Kalau untuk
Hal-hal lain mungkin sama, karena kita harus sekota, walaupun mungkin kita dibantu dengan sekretaris tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan, ya itu tadi jangkauan kita mungkin lebih luas ya. Jadi untuk maksimal banget ya, walaupun belum maksimal ya kita usahakan maksimal banget menjangkau semua kota, semua wilayah di kota kita untuk pembinaan Dasawisma. Saya mau dengar cerita dari Kepulauan Seribu tentang kesannya menjadi PJ Dasawisma, karena kalau di darat tadi udah kita dengar ya, nih yang dari pulau mungkin apa lompat pulau ya, bisa cerita, tolong Mbak Wiwin diceritakan kesannya selama menjadi PJ di Pulau Seribu. Terima kasih Mbak Elo. Yang sangat berkesan adalah saya bisa ketemu dengan para kader dan Dasawisma di setiap pulau dan mempunyai keluarga baru. Wis, keren banget ya, mempunyai keluarga baru. Pastinya keluarga barunya sama kami ya, sama kita bertemu para penanggung jawab Dasawisma. Kami mewakili tingkat provinsinya, itu kami selalu mengadakan rapat-rapat sampai malam hari, kami tetap rapat ya. Nah, kami mengucapkan terima kasih nih atas kedatangan daripada penanggung jawab Dasawisma, baik tingkat kota maupun kabupaten. Terus bergerak, jangan pernah lelah. Ingat, semua itu kita berikan untuk DKI Jakarta. Ya, baik teman-teman, kita beri aplaus. Pastikan pelaksanaan pendataan keluarga satu pintu tahun 2022 dapat mengikuti semua proses dan selalu semangat mendata. Nah, teman Dasawisma semua, seru banget kan topik pembahasan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan juga pembelajaran yang baik untuk kita semua di acara Bincang Cerdas kita kali ini. Jangan lupa nonton terus Bincang Cerdas, tentunya dengan sajian tayangan yang menarik dan informatif. Serta jangan lupa nih ya untuk like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Carik Jakarta, Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Sebelum ditutup, kita lihat nih, kita dengar nih, kalau di awal dibuka oleh pantun dari Bu Elo, apakah Bu Yanti bisa berpantun? Yuk kita dengarkan. Iya nih, ada sedikit nih pantun penutup buat kita pada acara hari ini. Jalan ke pasar, pergi berdua. Cakep. Membeli baju karena murah harganya. Artinya tetap semangat teman Dasawisma semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman Dasawisma di episode selanjutnya. Semangat mendata dan siap didata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.